di Singapura yang ternyata tidak dimainkan untuk di pertandingan ini. Iya, ini artinya juga nanti saya berharap secara ya kita lah ya, Sintayong akan menyiapkan counter strategi. Karena saya yakin juga begitu dia melihat line up, dia juga langsung. Oke, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua tim ya, Bung Haris dan juga viewers. Ya. Ya viewers RCTI Plus, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu kebangsaan dari Timnas Singapura. Dan langsung saja kita akan melihat starting line up Indonesia. Ya, ternyata apa yang disajikan oleh teman-teman redaksi tadi sesuai ya. Ini memakai 5 back atau 3 back sejajar, Rizky Ridho, kemudian Alfrenda Dewangga, dan juga Farudin Arianto ya. Jadi benar sekali tepat, dan kanannya dan kiri saya pikir sudah tahu semua. Di tengah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto akan berduet, sementara Witan dan dilakukan oleh Sintayong. Ya, ini dia baru saja kapten tim kita, Asnawi Mangku Alam. Ya, dan juga Zuzliman, kemudian juga di kiri ada Nur Adam Abdullah, tidak ada perubahan. Safwan Baharudin dan juga Irfan Fandi berduet di jantung pertahanan, serta target man ini yang saya katakan pemain bernomor punggung. Kok nggak disorot itunya? Pelatihnya biasanya nyorot pelatih. Pertama, Bung Doni. Ya, kalau kita lihat memang kemampuan Singapura atau keberhasilan Singapura sebenarnya menahan Indonesia bisa bersama terlihat dari apa yang mereka lakukan di babak kedua. Lihat di sini sepertinya Bung Ahai, memang ada faktor kelelahan yang menjadi salah satu mungkin kunci kenapa kita harus membagi hasil seri dengan Singapura. Dan sepertinya ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi, apalagi memang sempat dikatakan bahwa Singapura mencoba mencari menangan dalam perpanjangan waktu atau mungkin juga adu penalti. Sesuatu yang tentunya ingin kita hindari, Bung Hadi. Indonesia tetap akan memakai pola 5-4-1 di mana ada trio center back kita, Dewangga, Fahrudin, dan juga Rizky Ridho yang bermain di leg pertama. Nampaknya formasi ini tetap dipertahankan. Apakah memang Sintayong tetap bermain aman seperti saat leg pertama menghadapi Singapura? Bung Doni. Ya, itu yang tadi sempat kita bahas bersama Bung Tio di awal, Bung Ahai, di mana formasi bisa sama, tapi personel atau cara ritme bermain bisa berbeda. Dan ini menjadi tentunya kelebihan atau kejelian dari seorang Sintayong. Ya, Amireha, Arek Surokuyo yang membela Singapura. Karena memang jelas Witan Sulaiman, jelas 2 gol di AFF 2020, lakukan sudah berbahaya tadi. Nampaknya hasil gerakan oleh Soyung. Dapat lagi kita lihat Witan Sulaiman berusaha mengurung Indonesia mendekati kotak penalti. Dewangga, Arhan Pratama, shooting Arhan, gagal tadi, masih menekan Indonesia. Dewangga kembali sudul bola kepada Witan Sulaiman, cantik sekali kepada Ramai Romakik, masih Ramai kembali kepada Witan, masih Witan, angkat lagi, tidak berhasil, shooting lagi Dewangga, gagal tadi. Nampaknya serangan bertubi-tubi dari anak-anak Garuda cukup merepotkan anak-anak Singapura, Bung Doni. Ya, sebuah sequence ya daripada beberapa setting open play
Tapi memang sayang beberapa peluang, beberapa tendangan yang dilakukan belum terarah ke gawang daripada Singapura sendiri. Tapi saya tetap melihat sekali lagi ini tentunya membuktikan bahwa sepertinya timnas Indonesia ini para pemainnya sudah siap untuk melumat Singapura. Pelanggaran tadi kepada Hafiz Nur, adalah Hafiz Nur penyerang yang sangat senior berusia 33 tahun, baru 2 kali bermain, dua-duanya saat melawan Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rahmat Irianto, pemain yang tidak tergantikan di AFF ini bersama dengan Dewangga, Asnawi dan juga Kambuaya. Sebenarnya ada Irfan Jaya yang juga tidak tergantikan, tapi ternyata di pertandingan ini Irfan Jaya tidak bermain. Inilah penampilan pertama Irfan Jaya untuk pertama kali tidak bermain. Shooting tadi sangat berbahaya. Mudah saja buat penjaga gawang Nadeo Argawinata yang mulai menjadi pemain inti di AFF adalah sejak melawan Vietnam, karena saat itu memang Hernando Ari Sutaryadi mengalami cedera saat pemanasan. Ramai Rumakik, umpan terobosan sangat baik kepada Ezra Walian. Masih Ezra berdua dengan Irfan, masih Ezra. Sulaiman, Gol yang sangat indah buat Ezra Walian. Gol keduanya di Piala AFF 2020. Alhamdulillah. Sementara Indonesia unggul 1-0 atas Singapura, semakin memperbesar peluang Indonesia untuk maju ke babak final. Semoga saja Indonesia mampu mempertahankan keunggulan ini, Bung Doni. ya Bung Ahai, yang jelas saya tidak bersyukur untuk diri sendiri dan seluruh rakyat Indonesia. Saya bersyukur untuk seorang Ezra Walian, Bung Ahai. Kenapa? Paling tidak ini akan menambah motivasi dia bahwa dia pantas menciptakan gol setelah terus diberikan kesempatan oleh seorang Sintayong. Ya, tentu saja Ezra Walian harus bisa membuktikan dirinya sebagai seorang striker tim nasional Indonesia. Karena memang itulah tugas sebagai seorang striker, meskipun tentu saja Sintayong tidak hanya menuntutnya untuk Ajax Junior. Kita lihat pergerakan yang sangat baik kita lihat dari Kambuaya. Tapi telat tadi Ezra Walian untuk menyambut pergerakan bola liar yang mengarah kepada dirinya. Ya. Memang sudah berada dalam tekanan Irfan Pandi tadi, Bu Doni. Betul, mungkin tepatnya memang kejelian dari seorang Irfan Pandi ya yang bisa menghalau tendangan yang sebenarnya sudah menuju gawang Singapura yang dilepas oleh seorang Ezra Walian. Ezra Walian memberikan kode bahwa kaosnya ditarik-tarik tadi. Sudah mendapatkan izin menunjukkan tendangan penjuru Arhan Pratama. Lakukan sudah sangat baik. Mengarah langsung pada penjaga gawang Sansuni, kini Sahdan Sulaiman dari Singapura. Coba langsung umpan jauh, sangat berbahaya. Apa yang terjadi nampaknya Nadeo memang sudah langsung berada untuk sigap untuk bisa mengantisipasi atau mengcover pergerakan para pemain Indonesia. Rahmat Irianto kini ramai rumah kick Indonesia. Witan Sulaiman, tekanan balik coba dilakukan, gagalkan oleh Zulkarnain. Jatuh lagi di kaki Dewangga, Haris Harun. Handsball nampaknya Witan Sulaiman. Bebas buat Singapura ini Haris Harun. Pemain yang sukses membawa Singapura juara Piala AFF di tahun 2012 untuk mengalahkan Thailand di babak final. Rahmat Irianto, menang bertahan Indonesia, sangat baik penampilannya di Piala AFF 2020. Ini Singapura lewat kaki Harun. Hampir saja keluar tadi Zulkarnain, gagalkan oleh Arhan Pratama. 1 menit tambahan waktu yang diberikan untuk babak pertama ini di semifinal kedua Indonesia melawan Singapura. Zulkarnain hasil dipotong saja. Kita tahu ya, ramai rumah kick. Masih ramai. Luar biasa ramai. Sekali. Pelanggaran, hati-hati Indonesia. Tendangan bebas buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia karena Singapura memiliki pemain-pemain yang berpostur sangat tinggi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Arhan tadi, Bung Doni. Ya, yang menarik sebenarnya sebelum rumah kick terjatuh, ramai rumah kick ini sebenarnya dalam posisi yang ingin mencari sebuah pelanggaran, tapi sayang sekali memang wasit membiarkan itu sebagai terus berjalan. Tapi yang terjadi Arhan yang akhirnya ini bisa membahayakan sekali Bung Ahai. Mari kita berdoa bahwa di sisa-sisa detik daripada menit tambahan 1 menit daripada babak pertama ini segera bisa berakhir dan tetap menjadi keunggulan Indonesia 1-0.
Syahdan Sulaiman banyak akan melakukan tendangan bebas. Harus hati-hati Indonesia. Kuning harusnya mendapatkan kartu merah. Kartu merah buat Safwan Baharudin karena sudah mendapatkan 1 kali kartu kuning. Tidak mungkin lagi wasit, dan benar, tidak mungkin lagi wasit untuk bisa mencabut atau menitipkan kembali kartu kuning ya. Ya, Protes sangat keras dari Safwan Baharudin. ya ini tentunya tidak boleh dicontoh. Apapun itu adalah keputusan wasit mutlak. Ya, mari kita lihat apa insiden yang terjadi. Oke, jelas Bung jelas, Hadi sebuah mensikut pelanggaran. Bung Hadi. Mensikut dengan sangat keras. Pelanggaran yang sangat serius. 2 kali di depan wasit. Sangat emosional sekali. Kita lihat sangat baik apa yang dilakukan Rizky Ridho. Cepat, tetap tenang, fokus, tidak ikut terpancing, terprovokasi. Ini yang dilakukan para pemain Indonesia. Jika dikasari tidak langsung memukul. Itu kebiasaan para pemain Indonesia di Liga Indonesia, Bung Doni. Jika dikasari langsung memukul. Tapi ini sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain kita Rizky Ridho. Diprovokasi tapi tetap tenang dan hasilnya sangat baik. Safwan Baharudin mendapatkan kartu kuning kedua dan kartu merah. Ini harus dicontoh para pemain Indonesia, Bung Doni. Iya, dan yang harus tidak dicontoh adalah bagaimana tadi tindakan yang ditujukan oleh Safwan yang sepertinya membantah wasit. Karena bagaimanapun juga seperti saya katakan, keputusan wasit mutlak. Oh, hati-hati. Ini yang kita hindari tentunya. Dan Kurang fokus Indonesia untuk perhatikan tendangan bebas Singapura. Song Oyong tadi mencuri gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di akhir-akhir babak pertama. Kurang konsentrasi Indonesia. Sangat bebas Song Oyong. Tidak ada satupun pengawalan yang dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa melakukan tendangan yang sangat bebas, Bung Doni. iya, memang sangat disayangkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Arhan mencoba membuang bola tapi memang tidak mengenai tempat dan akhirnya bola itu muntah justru ke kaki daripada Song Hyun. Sangat disayangkan, saya tidak bisa menyalahkan mutlak ini kesalahan daripada pemain bertahan Indonesia. Tapi memang Bung Ahai paling tidak mari berpikir positif, kita masih mempunyai 45 menit dengan keunggulan 1 pemain dibanding dengan Singapura. Ya, keunggulan Indonesia telah tenang dan wasit dari Oman Kasim Matur Ali Hatmi meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 dan skor sementara adalah 1-1. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Kyo dan juga Bung Doni, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Saya fokus penuh, konsentrasi penuh harus dilakukan pemain Indonesia, khususnya penjaga gawang Nadeo Arga Winata. Pelanggaran, Bung Doni. Karena tendangan bebas para pemain Singapura sangat-sangat berbahaya. Ya, memang sulit kalau kita lihat tadi pun sebenarnya Elkan Bagot sudah bisa melakukan sebuah intervensi dalam hal tidak hanya jumlah pemain, kita memiliki kelebihan dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia. Mari kita harapkan, doakan timnas Indonesia, doakan 15 menit terakhir ini masih bisa kita membalas dan mungkin memetik kemenangan. Tertinggal Indonesia 1-2 lewat gol tendangan bebas Syahdan Sulaiman tadi. Arhan Pratama umpan langsung, tidak ada satupun pemain Indonesia. Kinuran Adam, ada Asnawi, lempar ke dalam Indonesia. Apa yang sesungguhnya terjadi tadi? Ya, walaupun sulit dalam hal kita bisa saja mengatakan tidak usah panik karena kita tidak main. Singapura tidak bermain lebih open dan ini membuat tentunya kecepatan pemain-pemain Indonesia itu lebih mudah dibaca. Tentunya perlu ada variasi-variasi dilakukan terutama dalam hal tendangan dari jarak jauh. Yang sampai saat ini sebenarnya gol-gol yang mungkin pernah kita lihat diciptakan oleh Arhan, sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Ini kita harapkan lebih banyak lagi attempt-nya, tapi tentunya harusnya kita harapkan lebih mengarah ke gawang dan bisa menciptakan gol. Ke dalam Indonesia, Rahmat Irianto pada Fahrudin dari bawah Indonesia. Egi Mauna Fikri
kepada Arhan Pratama, Egy Maulana Fikri, Rahmat Irianto, Asnawi Mangkualam. Oh! Gol tidak! Gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol! Alhamdulillah! Indonesia menambahkan kedudukan menjadi 2-2. Sebuah proses gol yang sangat penting tentu saja untuk bisa menyelamatkan sementara Indonesia dari kekalahan Singapura dengan skor 2-2 ini, menjadi peluang Indonesia terus melaju ke babak final. Bung Doni, kita lihat bagaimana proses gol yang sangat cantik. Witan Sulaiman menendang bola ditepis oleh Hasan Suri dan Arhan Pratama menciptakan gol yang sangat penting. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat luar biasa, Bung Doni dan pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita harus bisa memanfaatkan keunggulan dua pemain ini, Bung Doni. Ya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Surati, orang tua dari Arhan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Gagal tadi. Arhan Pratama yang kembali menciptakan Gol ketiga yang macan, Bung Ahai. hati-hati. Kembali dilakukan para pemain Indonesia. Kembali Faris menjadi momok untuk timnas Indonesia. Mutlak belum tentu penalti ini tentunya menjadi sebuah gol. Masih ada seorang Nadeo yang tentu akan dikawal bersama-sama dengan kita semua, Bung Ahai. Apakah ini mutlak sebuah penalti? Kita akan lihat apakah memang sebuah penalti. Belum terlalu jelas. Oh, bola, tidak Jelas penalti. ini sebuah bola Tadi yang bukan sebuah penalti. ya, kita sempat membahas sebenarnya bagaimana beberapa kontroversi yang terjadi. Bola tadi. Ya, betul, merugikan kita dalam hal kita tidak bisa mendapatkan penalti. Di sini malah kita justru dihadiahkan penalti untuk tim lawan. Oh, sungguh disayangkan. Iya. Pemain yang sangat senior. Pemain yang telah mencetak 8 gol buat Singapura dari 52 caps internasional bersama tim Singapura. Setelah penampilan yang ke-6 buat Faris Ramli di ajang AFF 2020. Konsentrasi Nadeo. Apa kata saya? Iya, Nadeo, Faris. Alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Nadeo. Tendangan penalti dari Faris Ramli. Luar biasa. Alhamdulillah berhasil gagalkan. Ya, Dan memang penalti tidak sah sebelumnya. ya. Tapi harus hati-hati dengan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia. Belum selesai. Hati-hati, jangan membuat pelanggaran lagi. Sahdan Sulaiman lakukan sudah. Harus diulang. Kartu kuning, Bung Ahai. Karena jelas wasit sudah trutisi tengah lapangan yang dilakukan jelas oleh seorang Egy dan dimanfaatkan dengan baik oleh Irfan Jaya yang insya Allah akan membuat Indonesia jaya. Nampaknya gol bunuh diri, Bung Doni. Apapun itu, Bung Ahai, kita harus menyukuri bahwa ini adalah sebuah gol yang tentunya akan bisa mengamankan peluang Indonesia. Bung Doni. Ya, sayangnya memang ada beberapa kesempatan untuk Irfan sebaiknya melakukan umpan lebih cepat. Walaupun memang kita tahu sudutnya sempit sehingga dia memutuskan untuk mengambil tendangan sendiri ke gawang yang oke, penyelamatan yang sangat baik, tapi memang bolanya tidak tepat ada di kaki Irfan Jaya mengakibatkan tendangan dia tidak terlalu keras. Ya, posisi syuting dari Irfan memang tidak terlalu baik. Tendangan penjuru Evan Dimas lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, gol! Egy
Muhammad Fikri, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mencetak gol yang keempat buat Indonesia, membuat Indonesia unggul 4-2 sementara ini. Tapi pertandingan belum selesai, Bung Doni, belum selesai. Masih ada sisa 15 menit di babak kedua. Harus hati-hati, harus hati-hati. Bagaimanapun, Egy Maulana Fikri kita lihat mampu memanfaatkan skrimis atau kemelut yang terjadi di mulut gawang Singapura yang dikawal oleh Hasan Suni. Kali ini Hasan Suni tidak berdaya untuk bisa melihat sodokan langsung dari Egy Maulana Fikri yang menusuk langsung ke gawang dari Singapura yang dikawal oleh dirinya, Bung Doni. Ya, tentunya memang ini adalah gol dari seorang Egy ya. Tapi kita harus melihat juga bagaimana akurasi tendangan penjuru yang dilakukan oleh seorang Evan Dimas. Ini menyulitkan berada di posisi di antara kiper dan juga antara pemain bertahan dan juga di antara Egy yang mengakibatkan akhirnya bola itu muntah dan disambar oleh Egy, merubah kedudukan menjadi 4-2 dan seperti tadi spanduk katakan, ku yakin hari ini Indonesia menang, Bung Ahai. Ya, Indonesia sementara ini unggul 4-2 alhamdulillah atas Singapura di perpanjangan babak pertama, di mana kita gol dari Tuhan mengabulkan doa para pemain Indonesia dan juga pendukung Indonesia agar Indonesia masuk ke final lagi untuk yang ke-6 kalinya. Selamat pada Sahdan Sulaiman. Ke kiri Nazrul Nazari dihampiri oleh Asnawi. Coba dipotong oleh Witan Haris Harun. Coba ke tengah. Oh, dicuri lagi. Evan Dimas Darmono. Evan Dimas. Oh, kita lihat Irfan Jaya. Kartu merah. Sayang kartu sekali, merah. ya betul. Kartu merah. Kartu merah, otomatis kartu merah. Jelas kartu merah. Harus ya. Ya, sangat disayangkan tentunya ya. Bagaimanapun juga kita masih unggul dan kemungkinan besar kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Sayang sekali ya penyelamatan gemilang demi gemilang yang dilakukan. Al-Khatmi dari Oman telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, semifinal leg kedua antara Indonesia melawan Singapura, dan di mana Indonesia mampu mencetak kemenangan dengan skor 4-2. Dengan demikian Indonesia maju ke final. Yang pertandingan finalnya akan berlangsung pada tanggal 29 Desember dan 1 Januari. Dan tentu saja RCTI akan menayangkan langsung pertandingan final tersebut. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio. Tapi saya akan memberikan selamat dulu kepada tim nasional Indonesia untuk kemenangannya kali ini. Kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Doni. Namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Salam olahraga. Selamat kepada skuad